Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 22 Juli 2023 merupakan pesta Santa Maria Magdalena. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Maria Paula, dan renungan ditulis oleh Eustachius Panca Setianta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas hari baru ini. Hari ini kami merayakan pesta Santa Maria Magdalena yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Engkau berkenan memberikan keteguhan iman kepadanya untuk mengalami sendiri peristiwa itu. Semoga kami meneladani iman dan kasih Maria Magdalena dalam mengikuti dan mengasihi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kidung Agung, bab 3 ayat 1 sampai dengan 4a. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku. Kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus akan Dikau, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus yang tiada berair. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Demikianlah aku rindu memandang-Mu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Dikau. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu, seperti di jamu lemak dan
sumsum jiwaku dikenyangkan. Bibirku bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Jiwaku haus akan Dikau, ya Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakanlah Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup, sungguh mulia hingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 20, ayat 1, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu,
kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Renungan dibawakan oleh Patricia Yuwono. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, hari ini Pesta Santa Maria Magdalena. Kita mengenal kisahnya dari Injil. Maria terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria juga hadir pada saat kematian Lazarus. Ia hadir di jalan salib Yesus hingga di bawah kaki salibnya. Ia juga hadir saat penguburan Yesus dan mendatangi kubur untuk mengurapi jenazah Yesus bersama para wanita lain. Dan puncaknya adalah Maria Magdalena menjadi satu-satunya wanita yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepadanya dan menyapa dirinya dengan namanya. Menyapa dengan nama pribadi memperlihatkan kedalaman relasi dan cinta. Kedalaman relasi itu semakin kuat terasa ketika seorang kehilangan kekasih jiwanya. Lihatlah, Maria Magdalena bagai orang linglung mencari Yesus sambil menangis di sekitar makam. Rasa kehilangan itu indah dilukiskan dalam kitab Kidung Agung. Pada malam hari, kucari jantung hatiku. Kucari, tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Kitab Kidung Agung, bab 3 ayat 1-3. Maria Magdalena telah menjadi kekasih jiwa Yesus, jantung hatinya. Maria mengalami sendiri rahmat belas kasih dan pengampunan Tuhan. Ia yang dosanya paling banyak diampuni Tuhan akan paling besar sukacitanya. Kita semua juga ingin menjadi kekasih jiwa Yesus, jantung hatinya sendiri. Kisah Maria Magdalena mewakili kisah kita sebagai orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kita patut meneladani sikap Maria Magdalena yang berani datang kepada Yesus, mohon ampun atas dosa yang telah dibuat dan bertobat. Betapa Yesus amat mencintai pendosa yang bertobat, yang mengikuti hidup dan karya Yesus hingga mau mati dan bangkit dalam namanya. Kita juga harus berani menjadi pewarta kabar gembira kebangkitan Yesus. Menjadi pewarta kebangkitan Yesus melalui cara hidup kita. Cara pewartaan tidak hanya dalam bidang kerohanian, namun dapat kita wujudkan misalnya dengan aktif sebagai penggiat lingkungan hidup, dapat juga sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap kehadiran kita dapat disebut sebagai tanda kehadiran Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia kepada Maria Magdalena, mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doanya
kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.